Dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, memasuki H-1 Lebaran, arus lalu lintas di jalur Pantura terpantau semakin padat. Namun di sejumlah titik lain seperti di gerbang tol Cikatama dan kawasan Malang Bongkaru, Jawa Barat terpantau mengalami penurunan volume kendaraan yang signifikan. Arus lalu lintas di jalur Pantura Cirebon terpantau masih ramai oleh kendaraan pemudik yang bergerak ke arah Jawa Tengah dan sekitarnya. Di mana volume kendaraan yang melintas pun mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Berdasarkan data terbaru dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, hingga hari ini tercatat lebih dari 30.000 kendaraan melintas melalui jalur Pantura ke arah Jawa. Dan secara kumulatif sejak H-7 hingga H-1 Lebaran, total kendaraan yang melintas telah mencapai 142.023 unit yang didominasi oleh sepeda motor dan mobil pribadi. Sejumlah titik di jalur Pantura yang berpotensi mengalami kemacetan seiring meningkatnya mobilitas masyarakat menjelang Hari Raya, salah satunya di daerah Pleret perbatasan hingga Bundaran Kedaung. Satu hari menjelang perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah, arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama kembali lengang. Seiring menurunnya volume kendaraan, seluruh rekayasa lalu lintas termasuk kontraflow resmi dihentikan. Dan berdasarkan pantauan dari tim Berita 1 di lapangan, kondisi lalu lintas di ruas jalan tol Jakarta Cikampek kilometer 70 sudah kembali normal. Tercatat sebanyak 19.000 kendaraan telah melintas keluar Jakarta melalui gerbang tol Cikatama hingga pukul 3 sore tadi. Dan menyusul penurunan volume kendaraan ini pemirsa, petugas pun telah melakukan normalisasi terhadap sejumlah rekayasa lalu lintas, seperti skema one way dan kontraflow yang sebelumnya diterapkan dari kilometer 36 hingga kilometer 70. Kini lalu lintas berlangsung normal menuju ke dua arah. Pemudik diimbau untuk tetap berhati-hati serta memastikan kondisi fisik ataupun kendaraannya tetap dalam keadaan prima. Sementara itu pemirsa, situasi arus lalu lintas di jalur selatan Jawa Barat tepatnya di kawasan Malang Bongkarut mulai menunjukkan tren penurunan volume kendaraan pada Jumat siang ini. Meski hari sebelumnya sempat terjadi kepadatan panjang, kini kendaraan dari arah Bandung yang menuju ke Tasikmalaya terpantau melaju tanpa hambatan. Volume kendaraan yang melintas terpantau mengalami penurunan signifikan jika dibandingkan dengan puncak arus mudik yang terjadi pada Rabu dan Kamis lalu. Kemudian laju kendaraan dari arah barat menuju ke timur kini rata-rata dapat ditempuh dengan kecepatan 40 hingga 50 km per jam. Tidak terlihat lagi adanya antrean panjang di titik-titik rawan seperti kawasan pasar dan persimpangan. Dan untuk memperbaharui bagaimana kondisi terkini dari perantauan arus mudik pada H-1 Lebaran di sejumlah lokasi, kita akan langsung bergabung dengan rekan-rekan jurnalis Berita 1, ada Teguh Adi dan Farisa Alfandini di jalur Pantura Cirebon, kemudian Cesa Andini dan Jokoel Joseph di gerbang tol Cikatama, dan Juan Guardiola serta Hidayat Syarif dari kawasan Malang Bongkaru, Jawa Barat. Selamat petang rekan-rekan, kita ke Teguh terlebih dahulu. Teguh, bagaimana pantauan arus lalu lintas terkini di tempat Anda melaporkan jelang perayaan malam takbiran? Teguh. Ya, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Saat ini kondisinya di jalur arteri Pantura terpantau ramai namun melandai dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Karena memang kalau misalnya saya mengutip data dari Dinas Perhubungan Kota Cirebon, terhitung sejak H-7 ini sudah ada lebih dari 150.000 kendaraan yang mengarah ke Pulau Jawa dan didominasi oleh kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor sekitar 130.000 kendaraan. Saya sedang berada di Jalan Bypass Pemuda, Soza dan juga pemirsa Berita 1, di mana ini merupakan jalur krusial bagi para pemudik yang akan mengarah ke Jawa melalui jalur Pantura. Dan kondisinya saat ini melandai. Kalau misalnya saya melihat tren dibandingkan dengan hari-hari kemarin, hari ini cukup lengang dan kecepatan rata-rata kendaraan di atas 60 km per jam. Soza dan juga pemirsa, saat ini saya sudah berada dengan salah satu narasumber kami
dari pihak Kasat Lantas, yaitu Bapak Sandi. Bapak Sandi, selamat malam. Pak Sandi, saya mau update, ini kan Cirebon menjadi titik krusial bagi para pemudik yang melalui jalur arteri Pantura. Titik rawan macet mana saja, Pak, yang mungkin dapat diinformasikan, terutama untuk hari ini dan besok Idul Fitri? Baik, terima kasih. Dapat kami sampaikan untuk saat ini dapat kita saksikan sendiri. Situasi Cirebon ini cukup lengang daripada hari biasanya. Bus dari one way nasional pun alhamdulillah tidak ada. Untuk titik kepadatan lalu lintas itu ada di perempatan Kang Raksan. Namun demikian kami melakukan upaya-upaya manual, penarikan manual, tidak mengikuti lampu, mengikuti daripada skala prioritas. Demikian. Pak, boleh dijelaskan itu skala prioritas itu kan rekayasa lalu lintas, Pak. Itu seperti apa, Pak, agar masyarakat ini aware terhadap rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak polisian? Tuh, baik. Untuk skala prioritas yang kami maksudkan di titik-titik yang memang kepadatan ruas jalurnya sangat panjang. Jadi itu menjadi prioritas kami untuk lebih diprioritaskan. Cirebon juga menjadi salah satu destinasi wisata bagi para masyarakat, terutama di wilayah Majalengka, Indramayu, dan Kuningan. Besok menjelang Idul Fitri, antisipasi apa, Pak? Akan membludakkah atau seperti apa proyeksinya dari pihak polisian? Baik, terima kasih. Untuk prioritas kami di hari H Lebaran ini mungkin lokalan, yaitu warga-warga lokal yang ingin bersilaturahmi dengan keluarganya ataupun bertakziah ke makam, itu menjadi prioritas kami. Terima kasih Pak Sandi sudah berbincang dengan Berita Satu. Soza dan juga pemirsa, itu dia sedikit informasi titik-titik rawan macet bagi para pemudik yang mungkin akan mengarah ke Jawa melalui jalur Pantura atau arteri Pantura, terutama melalui Cirebon ini, Soza dan juga pemirsa. Memang kalau misalnya saya melihat secara cuaca, mengingat jalur Pantura juga banyak dilalui oleh para pemudik yang bermudik ketika malam hari. Cuaca malam ini kalau misalnya beberapa saat lalu saya melihat proyeksi akan terjadi hujan dengan intensitas yang cukup rendah di angka 30%, sehingga para pemudik diimbau untuk melihat jarak aman antara kendaraan satu dan kendaraan yang lain, dan juga menjaga kondisi kendaraan dan tubuh supaya lebih prima. Soza, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Teguh untuk laporan langsung Anda. Dari Teguh, pemirsa, kita bergeser ke rekan Cesa di gerbang tol Cikatama. Cesa, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa? One way kan sudah resmi dihentikan. Lantas apakah memang situasinya cenderung sudah sangat lancar seperti hari-hari normal biasanya? Malam Soza dan juga pemirsa, benar sekali memang kami melihat adanya penurunan volume kendaraan yang drastis semenjak tanggal 18 Maret lalu, di mana dari pantauan kami sejak pagi tadi memang kondisi arus lalu lintas di gerbang tol Cikampek Utama sudah jauh lebih lancar seperti lalu lintas normal, di mana Jasa Marga juga sudah mengonfirmasi bahwa puncak arus mudik memang jatuh pada tanggal 18 Maret kemarin, di mana jumlah kendaraan mencapai angka tertinggi, yakni lebih dari 135 kendaraan melintas menuju Trans Jawa melalui gerbang tol Cikampek Utama. Dan angka ini juga melonjak sebesar 400% dibandingkan lalu lintas normal. Jadi memang puncak arus mudik ini sudah kami lewati. Sehingga jika pemirsa dapat melihat di belakang saya atau di layar kaca Anda, memang dapat kami sampaikan antrian pada setiap gardunya pun juga sudah semakin sedikit, mungkin hanya sekitar 3 mobil ke belakang. Begitupun dengan arah sebaliknya, dikarenakan one way nasional kini juga sudah tidak diterapkan lagi, sehingga kedua arah juga sudah dapat melintas dengan normal. Apabila dapat kami jelaskan sedikit, Soza, memang sebelumnya Korlantas sudah melakukan sterilisasi pada pukul 1 siang tadi, kemudian diikuti dengan pemberhentian pada sekitar pukul 2 siang, yakni pemberhentian one way nasional dari kilometer 70 tempat saya melaporkan sampai dengan kilometer 414 di gerbang tol Kali Kangkung. Dan memang selain ada pemberhentian skema one way, skema kontraflow pun juga ikut diberhentikan, yakni dari kilometer 36 sampai kilometer 70, sehingga saat ini para kendaraan yang hendak menuju Jakarta sudah bisa melewati gerbang tol Cikampek Utama. Namun jika pemirsa bisa memperhatikan suasana di belakang saya,
tampaknya memang kendaraan yang menuju Jakarta ini masih sangat sedikit begitu. Bahkan berdasarkan data harian Jasa Marga yang menuju Trans Jawa itu sudah ada lebih dari 28.000 kendaraan. Sementara yang menuju Jakarta masih ada di bawah 1.000 kendaraan atau lebih tepatnya sekitar 937 kendaraan. Karena memang skema one way nasional ini baru saja diberhentikan hari ini dan mungkin belum banyak kendaraan yang kemudian melintas setelah diberhentikannya one way tersebut. Adapun kami akan terus memantau ke depannya Soza, terutama hari ini merupakan hari terakhir sebelum besok Lebaran. Jadi memang kemungkinan besar banyak dari para pemudik sudah mungkin melewati area Cikatama ini ataupun sudah sampai ke tujuan masing-masing. Sementara demikian Soza. Baik, terima kasih rekan Cesa untuk laporan langsung Anda. Kita menuju Juan pemirsa di jalur selatan. Juan, kalau di tempat Anda melaporkan saat ini seperti apa kondisinya? Silakan. Ya, baik, selamat malam Soza dan juga pemirsa. Memang berdasarkan pantauan kami terkait dengan arus mudik tahun 2026, tampaknya di jalur selatan yakni di kawasan Malangbong, Kabupaten Garut, Jawa Barat sudah mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Jika kita berbicara pada hari sebelumnya yang menjadi puncak arus mudik pada hari Kamis tanggal 19 Maret 2026, tercatat kendaraan yang masuk dari Nagrek menuju ke Tasikmalaya itu mencapai lebih dari 150.000 kendaraan. Sementara data yang kami terima hingga siang tadi tercatat volume kendaraan yang masuk dari Nagrek menuju ke Tasikmalaya hanya sekitar 32.000 kendaraan. Sementara kami juga melihat bagaimana sebelumnya jika kendaraan itu didominasi oleh nomor plat B atau Jakarta, tampaknya hari ini didominasi oleh plat D, yakni dari Bandung Raya. Ini artinya ada penurunan terkait dengan pemudik dari Jakarta yang sudah melintas di kawasan jalur selatan ini. Sementara hari ini justru didominasi oleh pemudik dengan jarak menengah, yakni dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya. Sementara itu, Soza, kami juga menginformasikan bahwa pada hari ini sudah tidak ada penerapan sistem arus one way atau skema satu arah sepenggal yang sebelumnya bahkan diterapkan lebih dari 5 kali oleh pihak kepolisian. Karena memang jika kita berbicara terkait dengan arus lalu lintas di kawasan jalur selatan ini, baik dari Limbangan, kemudian ada Malangbong, hingga Lingkar Gentong, tampaknya tidak ada kemacetan yang serius, bahkan antrian panjang yang mengular pada hari sebelumnya bahkan hingga 5 hingga 10 km. Saat ini tampaknya kondisi arus lalu lintas normal dan juga ramai lancar bahkan, dan cenderung relatif landai kalau kita berbicara terkait dengan intensitas dari volume kendaraan. Mengingat juga besok pemerintah sudah menetapkan hari Sabtu tanggal 21 Maret 2026 menjadi Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan kami dari lokasi saya berdiri saat ini terdengar masjid setempat juga sudah menggemakan takbiran terkait dengan malam Idul Fitri 1447 Hijriah. Ini artinya memang warga lokal juga sudah mulai beraktivitas layaknya hari biasa. Kemudian juga para pemudik juga sudah melintas dari arah Bandung menuju ke Tasikmalaya hingga Jawa Tengah. Sementara memang kondisinya sudah normal, Soza, terkait dengan arus lalu lintas. Kembali ke studio. Baik, tampaknya memang di sejumlah titik untuk pada malam hari ini sudah terpantau lengang ya, karena akan menyambut malam takbiran dan besok sudah melaksanakan sholat Idul Fitri. Terima kasih rekan-rekan, rekan Teguh, rekan Cesa, dan juga Teguh bersama dengan juru kamera masing-masing. Selamat kembali bertugas. Dipersembahkan oleh dan didukung oleh